Bab 5871. Saat ini, di dalam sel pada malam hari, sekelompok narapidana bergantian mandi air dingin di kamar mandi. Alasan mengapa mereka mengantri untuk mandi air dingin adalah karena Charlie meminta mereka melakukan segala cara untuk menghilangkan bau badan. Kelompok narapidana ini awalnya merupakan kelompok narapidana yang tidak peduli terhadap kebersihan. Selain itu, mereka sudah memiliki bau badan yang menyengat dan tidak ada deodoran. Selusin dari mereka berkumpul. Saat mereka memejamkan mata, mereka mengira septic tank tersebut meledak. Kali ini, Gustavo mendatangi Charlie dengan wajah tersanjung sambil menyeka rambutnya. Dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye Chen, apakah kamu baru saja keluar untuk menemui Bruce?" Charlie berkata dengan dingin, "Izinkan saya mengingatnya. Jangan menanyakan pertanyaan buta tentang hal-hal yang tidak seharusnya Anda tanyakan." Ya, Gustavo mengangguk berulang kali, lalu bertanya kepadanya dengan cemas. "Ten, Ye Chen, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku ingin tahu apakah ini merepotkan." Charlie berkata dengan tenang, "Katakan padaku." Gustavo buru-buru berkata, "Tuan Ye Chen, sejujurnya, saya tidak tahu kejahatan apa yang kamu lakukan. Apakah persidangan telah diadakan, atau apakah persidangan akan diadakan? Berapa lama hukumannya? Saya mungkin tidak akan pernah keluar dari penjara ini seumur hidup saya. Bagaimana jika kamu keluar suatu hari nanti? Apa yang akan aku lakukan di sini? Bagaimana jika putra Bali Matatku menginginkan nyawaku? Kalau begitu cepat atau lambat aku harus mati di sini." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku tinggal di sini bersamamu sepanjang waktu?" Gustavo melambaikan tangannya dengan panik dan berkata, Tidak, Tuan Ye Chen, Anda salah paham, beraninya saya berpikir begitu. Saya hanya berpikir Anda memiliki kekuatan yang besar, dapatkah Anda membantu saya menemukan jalan?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Saya tidak punya sesuatu yang baik tentang ini. Saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa saya akan melindungi Anda selama 1 hari di sini. Tetapi jika saya keluar besok, itu berarti nasib kita berdua telah berakhir dan inilah saatnya untuk berpisah. Mengenai apa yang akan kamu lakukan di masa depan, itu masalahmu." Gustavo memohon dengan ekspresi ngeri. "Ten, Ye Chen, tolong bantu saya memikirkan solusinya. Lihatlah umurku, aku tidak bisa mati begitu saja di penjara ini, kan?" Charlie memandangnya dan bertanya dengan penuh minat. "Karena Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya yakin Anda harus memikirkan solusinya. Mengapa kamu tidak memberitahuku solusimu secara langsung? Mari kita lihat apakah ada gunanya mengadopsinya." Gustavo sangat gembira dan segera mendekat dan berkata dengan hormat, "Ten, Ye Chen, ini dia. Saya baru saja memikirkan 2 rencana. 1 maju dan 1 mundur. Saya khawatir untuk kedua rencana ini kami membutuhkan bantuan Anda." Charlie melambaikan tangannya, "Bicaralah dulu, dan aku akan mendengarkan." Gustavo buru-buru berkata, "Rencana yang lebih radikal adalah kami berdua menemukan cara untuk melarikan diri dari penjara dan meninggalkan penjara Brooklyn. Meninggalkan New York, atau bahkan meninggalkan Amerika Serikat." Setelah itu, Gustavo menambahkan, "Jangka waktu rencana ini sangat singkat. Hari ini Joseph ingin membunuhku, tapi kamu menghentikannya. Saya kira anak saya akan segera meminta pertanggungjawabannya. Jika Joseph tidak bisa membunuhku dalam 1 atau 2 hari. Mengingat karakter anak saya, dia pasti akan memilih orang lain. Saat itu, saya masih mendapat masalah. Sementara saya saat ini berada di kantor sipir, masih ada sedikit pengaruh di sana. Jadi aku bisa memintanya mengatur agar kita berdua pergi dengan tenang. Menggunakan dalih memberitahunya bahwa kita pergi bermain dengan wanita dan kembali lagi besok pagi. Agar kita bisa meninggalkan penjara dan melarikan diri." Charlie mengerutkan bibirnya, "Kamu punya ide yang cukup bagus. Bahkan jika Anda kehabisan tenaga, jika Anda tidak kembali besok, polisi pasti akan memasukkan Anda ke dalam surat perintah penangkapan global. Pada saat itu, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari Amerika? Terlebih lagi, putra Anda sekarang mengendalikan seluruh keluarga Sanchez.
Jika dia mengetahui bahwa Anda telah melarikan diri dari penjara, pasti akan mencoba segala cara untuk membunuh Anda. Mungkin para pembunuh di seluruh Meksiko dan Amerika Serikat menginginkan kepala Anda. Dan Anda tidak tahu apakah bawahan Anda telah disuap oleh putra Anda. Tidak ada orang yang bisa kamu percayai. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Gustavo berkata dengan mata menyala-nyala, Tuan Ye Chen, aku harus mengandalkanmu untuk membantuku. Anda adalah orang yang sangat cakap. Anda dapat menemukan cara untuk membawa saya kembali ke Meksiko. Selama saya bisa kembali ke Meksiko dengan selamat, keluarga Sanchez dan pihak lain pasti akan mendukung saya untuk kembali berkuasa. Dan aku akan berterima kasih sedalam-dalamnya ketika waktunya tiba. Saya tidak berani mengatakan uang tunai miliaran dolar, tetapi keluarga Sanchez kami masih bisa mendapatkannya. Jika tidak berhasil, saya bisa memberi Anda kokain senilai 10 miliar dolar AS. Dan itu akan dianggap sebagai kompensasi. Charlie mendengus dengan nada menghina, sejujurnya, saya tidak ingin uang apapun yang Anda hasilkan. Saat dia berbicara, Charlie melanjutkan dengan nada dingin. Saya sama sekali tidak tertarik pada uang narkoba. Gustavo dengan cepat menambahkan, kalau begitu, mari kita lakukan ini, Tuan Ye Chen, selama Anda dapat membantu saya mendapatkan kembali posisi saya sebagai kepala keluarga. Keluarga Sanchez hanya akan mengikuti jejakmu di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jangan meremehkan keluarga Sanchez. Kami tidak hanya memiliki aset puluhan miliar dolar. Kami juga memiliki angkatan bersenjata swasta yang besar, perdagangan narkoba, dan jaringan pencucian uang. Kami masih sangat mampu. Bab 5872. Charlie memandangnya, lalu ke sel di sekitarnya, dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar mampu? Gustavo tahu maksudnya, terbatuk 2 kali dengan canggung, dan menjelaskan. Tentu saja, meskipun kami sangat kuat, kami hanya lebih buruk di depan pemerintah AS. Pada titik ini, Gustavo menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedih. Ten, Ye Chen, bagaimana kalau aku memberitahumu tentang rencana kedua? Rencana kedua tidak terlalu radikal. Charlie mengangguk, katakan. Gustavo buru-buru berkata, lihat Tuan Ye Chen, Joseph masih sangat berpengaruh di penjara Brooklyn. Karena kamu adalah pamannya dan dia sangat menghormatimu dan mendengarkanmu dalam segala hal. Bisakah Anda memberitahu dia bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat saya tetap hidup di penjara Brooklyn, apapun yang terjadi? Charlie tersenyum dan berkata, Gustavo, Joseph tidak dapat membantumu. Meskipun dia adalah tahanan terkuat di sini. Dan meskipun banyak tahanan di sini adalah adik laki-lakinya, dia hanyalah seorang tahanan. Apakah menurutmu dia bisa menyelamatkan hidupmu? Gustavo mengangguk dan berkata, sepertinya ada banyak saudara di sini. Selama dia bersedia melakukan yang terbaik untuk melindungi saya, mungkin tidak mudah bagi anak saya untuk membunuh saya. Jika saatnya tiba, saya akan mencari cara untuk dipindahkan ke area penjara Joseph. Setiap hari tinggal bersamanya akan lebih aman seperti itu. Saat dia berbicara, Gustavo memohon, hanya saja Joseph hanya mendengarkan perintahmu. Kamu harus membantuku berbicara dengannya. Charlie berkata dengan nada menghina, Gustavo, pernahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika saya meminta Joseph untuk melindungi Anda, apa yang harus Anda lakukan jika putra Anda menggunakan koneksi luar untuk memindahkannya dari penjara ini? Dia benar-benar bisa menarik keluar seluruh rakyat Joseph sedikit demi sedikit. Dan kemudian atur agar orang-orangnya masuk satu persatu. Suatu ketika kekuasaannya di penjara ini lebih kuat dari yang ditinggalkan Yusuf. Kamu pasti akan mati. Gustavo tiba-tiba menjadi gugup dan bergumam. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuan Ye Chen? Melihatnya panik, Charlie tersenyum tipis dan bertanya. Gustav, apa yang kamu lakukan? Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan hidup Anda masih harus memulai dengan keluarga Rothschild. Selama Anda memahami denyut nadinya, mereka pasti akan menyelamatkan hidup Anda. Gustavo dengan cepat bertanya, Tuan Ye Chen, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana saya bisa mengetahui denyut nadi keluarga Rothschild? Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberitahumu setelah malam ini.
Saat ini, di dalam kantor sipir Bruce. Bruce yang marah mengertakkan gigi dan memposting video online. Judul videonya adalah, Penjara Brooklyn, Kandang Pribadi Keluarga Rothschild. Di awal video, Bruce memperkenalkan dirinya ke kamera. Halo semuanya, saya sipir penjara Brooklyn di New York. Kepala Bruce Weinstein. Apa yang Anda lihat saat ini adalah kantor saya di penjara Brooklyn. Seperti yang kita ketahui bersama, penjara Brooklyn adalah penjara federal tempat tahanan yang melanggar hukum Amerika ditahan. Namun, ada banyak rahasia tersembunyi di penjara ini yang tidak diketahui semua orang. Hari ini, saya akan mengajak Anda melihat sisi lain dari penjara ini yang tidak diketahui publik. Pada titik ini, Bruce berdiri dan berjalan berkeliling. Pergi ke mekanisme rak buku, membuka jalan rahasia ke kamera. Dan pintu lift di seberangnya muncul di kamera. Bruce menunjukkan tangannya di gambar itu, menunjuk ke pintu lift, dan berkata, Anda pasti sangat penasaran kenapa ada pintu lift di belakang rak buku di kantor saya. Hari ini aku akan mengajakmu melihatnya. Kemana perginya lift? Setelah itu, dia membuka pintu lift, masuk ke dalam lift, dan menekan tombol. Kemudian, lift turun sepenuhnya dan membuka pintu di bawah tanah. Bruce melangkah ke ruang bawah tanah. Dia pertama-tama mengambil gambar umum ruang bawah tanah, lalu mengganti kamera, mengarahkan kamera depan ke wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Apa yang Anda lihat sekarang adalah ruang bawah tanah yang sangat tersembunyi di bawah penjara Brooklyn. Kamu tidak akan memikirkannya, kan? Ada ruang rahasia bawah tanah di penjara federal. Yang lebih menarik lagi adalah ruang bawah tanah ini bukanlah konfigurasi asli penjara Brooklyn. Tetapi bos saya, Tuan Matt Rothschild dari keluarga Rothschild, menghabiskan banyak uang untuk membangunnya secara diam-diam. Bahkan pemerintah tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Anda mungkin bertanya mengapa Matt bisa membangun terowongan rahasia dan ruang bawah tanah di penjara federal. Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Hanya karena namanya memiliki nama keluarga yang sangat terkenal, Rothschild. Rothschild memiliki kekuatan yang cukup untuk memungkinkan mereka menggali terowongan rahasia di manapun mereka mau. Selama Tuan Matt mau, dia bahkan bisa menggali terowongan dari Empire State Building di New York. Dia menggali jalan rahasia tepat di bawah tempat tidur di kamar tidur rumah saya di Las Vegas. Dan saya yakin dia juga harus secara serius mempersiapkan proyek menakjubkan abad ini. Anda pasti penasaran, mengapa Matt ingin menggali terowongan rahasia dari New York ke Las Vegas. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda alasannya. Selama terowongan ini dibangun, akan lebih nyaman baginya untuk terus melakukan S3X dengan istri saya. Bersama-sama, untuk waktu yang lama, mereka harus khawatir tentang perselingkuhan. Setelah terowongan ini dibangun, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Di sini, saya dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuan Matt atas dukungannya sebelum saya pergi. Selama ini saya datang dari Las Vegas ke New York untuk menjadi sipir. Dia telah menggunakan adik laki-lakinya yang disunat dan jelek untuk menghibur tubuh istriku yang sangat kosong. Terima kasih, hormat sekali, Tuan Matt Rothschild. Bab 5873. Ketika dia menyebut istrinya, ekspresi Bruce menjadi sangat marah. Di masa lalu, dia seperti panci bertekanan tinggi dengan intensitas super tinggi. Terus-menerus mengumpulkan amarah yang telah lama timbul di dalam hatinya. Tapi sekarang, Charlie membantunya membuka katup pelepas tekanan dari panci presto. Jadi dia secara naluriah ingin melepaskan semua amarahnya seketika. Jadi, dalam video tersebut, dia mengertakkan gigi dan berkata, tentang video Tuan Matt menghibur istri saya. Nanti saya rilis serentak, tapi sebelum itu, saya punya cerita mendalam yang lebih menarik untuk diceritakan kepada Anda. Saat dia berbicara, dia mengganti kameranya lagi, memotret pintu ruang rahasia tempat Peter di penjara, dan melanjutkan. Di jalan rahasia bawah tanah di depanku, seorang tersangka yang telah menyinggung keluarga Rothschild diam-diam di penjara. Ini menarik, ya, tersangka ditangkap oleh polisi New York karena kejahatan pencurian. Dia kemudian dihukum karena kejahatan tersebut oleh pengadilan Manhattan dan diizinkan menjalani hukumannya di penjara Brooklyn.
Namun, tahanan seperti itu diculik oleh keluarga Rothschild. Dia diam-diam ditahan di sini, dan orang-orang dari keluarga Rothschild melakukan banyak interogasi pribadi yang tidak manusiawi dan penyiksaan kejam terhadapnya secara rutin. Kemudian, Bruce membuka pintu besi ruang rahasia dan menepuk Peter yang dirantai, berkata, "Kamu bisa melihatnya, inilah yang akan terjadi jika kamu menyinggung keluarga ini. Bahkan jika Anda telah ditangkap oleh polisi, meskipun Anda telah mengalami persidangan yang adil. Dan hukum telah memaksa Anda membayar harga atas tindakan Anda. Tetapi begitu Anda menyinggung keluarga ini, mereka akan terus menyiksa dan mempermalukan Anda dengan cara mereka sendiri. Dan bahkan mungkin membunuhmu secara diam-diam." Bruce berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum dingin. "Lihat, mereka adalah keluarga yang luar biasa, dengan kekuatan dan hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Mereka bisa berhubungan seks dengan siapapun yang mereka inginkan, mengurung siapapun yang mereka inginkan. Dapat melawan siapapun yang mereka inginkan, dan dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Jadi dengan ini saya dengan tulus memperingatkan Anda harus menjauh dari keluarga Rothschild. Dan jangan pernah memprovokasi orang-orang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung perasaannya." Video tiba-tiba berakhir di sini. Saat pertama kali video ini dirilis, tidak langsung populer. Namun karena kontennya yang eksplosif, penonton yang pertama kali melihat video ini secara tidak sadar langsung mendownload dan menyimpan video ini. Dan segera memposting video eksplosif ini. Membagikan dan merekomendasikannya kepada kerabat dan teman mereka. Lagi pula, bagi netizen yang seharian menonton berita gosip. Meskipun ada ribuan melon di internet, memang tidak mudah untuk makan sebesar keluarga Rothschild. Perasaan ini seperti membeli tiket lotre sepanjang hari tetapi tidak pernah berkesempatan memenangkan jackpot. Oleh karena itu, berkat kelekatan pengguna yang luar biasa dan tingkat berbagi video ini, penonton video ini juga meningkat secara eksponensial. Dan video ini memang menuai kemarahan yang kuat di kalangan netizen. Dalam masyarakat Amerika, skandal yang melibatkan penggunaan pribadi atas aset publik dan campur tangan terhadap peradilan sangatlah merusak. Sekali terungkap, bahkan presiden pun harus menanggung akibat dan biayanya. Insiden Watergate yang terkenal itu tidak lebih dari menguping dan mencuri informasi rahasia politik pesaing. Namun presiden saat itu memilih mundur di tengah kemarahan publik yang besar. Dan apa yang dilakukan keluarga Rothschild di penjara Brooklyn jauh lebih buruk daripada insiden Watergate yang asli. Hal semacam ini bisa langsung menusuk saraf rakyat Amerika dan membuat mereka merasakan kemarahan dan kegelisahan yang mendalam. Oleh karena itu, setiap orang yang melihat video ini akan mengertakkan gigi atas tindakan keluarga tersebut. Kali ini, video lain terungkap. Video ini dengan jelas menunjukkan bahwa ketika Bruce menyerang istrinya di depan pintu rumahnya di Las Vegas. Dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum menuju ke bandara. Matt mengikuti dari dekat dan datang ke rumah Bruce. Istri Bruce menanggapi Matt dengan lebih bersemangat. Setelah itu, keduanya berciuman sampai ke kamar tidur. Dan tidak sabar untuk melakukan pertarungan tangan kosong tanpa halangan. Segera setelah video ini dirilis, menarik banyak penggemar terkait untuk menonton karena skalanya yang besar. Algoritma unik situs video segera menentukan bahwa ini adalah konten berkualitas tinggi yang layak untuk direkomendasikan. Jadi video tersebut langsung direview rekomendasi algoritma auto. Hal yang paling menakjubkan tentang rekomendasi algoritma ini adalah ia menyesuaikan apa yang menurut pengguna sebagai konten layar berikutnya menjadi model algoritma yang fleksibel. Awalnya, ketika pengguna melihat layar pertama, algoritma secara otomatis menyiapkan beberapa konten untuk ditampilkan di layar kedua. Namun, isinya seperti kotak Pandora bagi penggunanya. Ketika pengguna tidak menggeser layar ke bawah, tidak pernah tahu apa isi berikut ini. Oleh karena itu, hal ini memberikan peluang bagi algoritma untuk menyiarkan konten populer dengan cepat. Setelah algoritma menemukan bahwa ada konten yang berkembang dengan cepat dan populer di kalangan pengguna, ini akan segera mengambil kesempatan untuk mengganti konten layar berikutnya dari semua pengguna yang menelusuri konten layar saat ini. Sekarang memastikan lebih banyak orang dapat melihatnya dalam waktu sesingkat mungkin.
Banyak orang dapat melihat konten eksplosif ini. Bab 5874. Menariknya lagi, banyak orang yang kembali menonton video pertama karena melihat video kedua. Orang-orang ini awalnya hanya ingin menonton sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak dalam tayangan larut malam yang membosankan. Namun di luar dugaan, karena jalan tersebut, mereka tiba-tiba terjerumus ke dalam pusaran politik yang sensitif. Beberapa dari mereka bahkan membuka kancing ikat pinggang dan mengeluarkan kertas toilet. Lalu dengan marah melemparkan tisu toilet itu ke tanah. Dengan tangan makian, mereka mulai membalas dan melancarkan protes keras serta ketidakpuasan terhadap tindakan keluarga Rothschild. Ketika keluarga Rothschild mengetahui dua video ini, mereka segera menghapusnya dari platform video yang mereka kendalikan dan memblokir akun video Bruce. Namun masalahnya platform video pendek terpopuler saat ini tidak berada di bawah kendali mereka. Pasalnya, Charlie mengakuisisi platform video pendek terpopuler di dunia lebih dari setahun lalu. Oleh karena itu, apa yang diposting Bruce di sini sama sekali tidak terpengaruh. Saat ini, seluruh keluarga meledak. Menghadapi meningkatnya jumlah penayangan video dan meningkatnya jumlah pelecehan dan tuduhan. Kepala keluarga, Simpson Rothschild yang berusia 70 tahun, langsung geram. Ia segera memerintahkan untuk memanggil seluruh keturunannya untuk memulai barisan. Dalam pertemuan tersebut, Matt secara khusus diminta datang ke New York untuk menjelaskan langsung kepadanya besok. Namun saat ini Matt sudah mematikan ponselnya dan merasakan nikmatnya berselingkuh di salah satu rumah sepupunya. Sepupunya, yang juga merupakan anggota inti keluarga, adalah putra tertua dari paman kelimanya. Dia baru saja menikah tahun lalu. Segera setelah menikah, istrinya dijodohkan oleh Matt. Setiap kali sepupu ini meninggalkan New York saat bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, dia diam-diam akan mengadakan kencan. Selama konferensi video, semua anak dan cucu online satu persatu. Termasuk sepupunya yang dikhianati oleh Matt, yang juga terhubung dengan konferensi video di Afrika Selatan. Ribuan mil jauhnya, tapi Matt sendiri, yang menyebabkan masalah, tidak muncul dalam waktu lama. Hal ini membuat Simpson geram. Mengenakan piyama, dia berteriak ke arah kamera dan puluhan anak cucu di layar. Di mana Bali Matart Matt itu? Dia menyebabkan masalah besar dan tidak segera muncul. Ayah Matt, Robert, panik. Dia berkata tanpa henti, "Ayah, aku memanggil bajingan itu. Tetapi teleponnya tidak dapat terhubung. Itu pasti sudah dimatikan."